Kita lihat ya. Nah, ini. Perhatikan gambar. Nah, tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ini kita bisa pakai hukum Kirchhoff ataupun pakai hukum Ohm. Bebas. Ya. Kalau ini bisa nih. Boleh pakai hukum Kirchhoff atau hukum Ohm. Prinsip hukum Ohm adalah kalau dia sejenis, kutubnya ketemu, artinya selisih. Maka kalau dia berlainan jenis di jumlah, ini minus sama minus ketemu jadi selisihnya 0. Anggap aja ini nggak ada, jadi hambatan tegangannya cuma ini. Dan rumusnya V sama dengan I kali R, jadinya 6 sama dengan I kali 6. Jawabannya 1 ampere. Itu kalau hukum Ohm. Bagaimana dengan hukum Kirchhoff? Kalau hukum Kirchhoff, ya, atau ini di jumlah ya, kalau hukum Ohm. Ini negatif ketemu positif, berarti di jumlah 9, ini negatif ketemu negatif, jadinya dikurang 9 kurang 3, totalnya 6 juga gitu. Itu kalau hukum Ohm. Kalau hukum Kirchhoff, kita ambil 2 titik sembarang. Ingat, sembarang. Ini saya kasih lambang A, ini B. B-nya di sini juga boleh. Di mana aja gitu. Pokoknya ambil ngasal aja 2 titik. Tadi rumus adalah tegangan antara 2 titik AB itu sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R. Dari A ke B itu ada 2 jalan, ada 2 cara, langsung ke atas dari sini atau ke bawah. Ya. Dari A ke B langsung gitu. Kita anggap aja ini arusnya ya, arusnya I. Berarti arus di sini ke arah sana. Ini I-nya. Ada 2 jalur. Jalur 1 langsung A ke B dari sini. Yang kedua dari sini ke sini dulu baru ke sana. Ini jalur 2, ini jalur 1, katakan gitu ya. Jadi VAB yang pertama, VAB yang pertama, GGL-nya nggak ada. Jadi 0. Antara AB langsung tuh jalur atas tidak ada GGL, berarti 0, nggak usah ditulis. Arusnya searah dengan arah pergerakan dari A ke B. Berarti ini VAB itu I kali 6. Berikutnya VAB yang bawah. Ya VAB itu pasti mau lewat manapun harus sama. Gitu. Kalau yang bawah, perhatikan yang bawah. Dari A menuju B, dari A menuju B, pertama ketemu kutub positif 6. Kemudian ke sini ketemu kutub positif 3, ditambah lagi 3. Kemudian ketemu kutub negatif 3, jadi min 3. Arusnya berlawanan tapi tidak ada hambatan yang dilalui. Maka I kali R-nya 0. Jadi di sini 6. VAB sama dengan VAB. I kali 6 sama dengan 6, maka I-nya 1 ampere. Ya, jadi jawabannya 1 ampere. Sama halnya dengan yang di atas. Ini lihat yang di atas. Kuat arus yang melalui R. Mau pakai apa? Hukum Ohm atau hukum Kirchhoff? Sama saja. Ya. Kalau ini arusnya berarti dari positif ke negatif. Berarti arusnya begini. Ini I. Langsung aja. V sama dengan I kali R. V-nya 3,5. R-nya R total dulu nih. R-nya adalah 6,4 tambah 0,67. Berarti arusnya 0,5. Maka tegangan di R, ya VR aja. I kali R, kalau hukum Ohm kan gitu ya. I-nya 0,5, R-nya 6,4. Jadinya 3,2 volt. Jadi 0,5 dan 3,2 volt. Nah, cuma hukum Ohm ini punya kelemahan kalau dia rangkaiannya bukan rangkaian yang sederhana, seperti yang 2 loop. Maka itu tidak bisa memakai hukum Ohm. Ya, jadi ketika lebih dari 1 baterai, tadi prinsipnya, kalau kutub sejenis ketemu, selisih. Dan kalau kutub yang berlainan jenis, ya, itu, kalau kutub yang berlainan jenis ditambah. Gitu. Oke, jangan khawatir untuk SS ya. Nanti ini coret-coretannya dibagi. Di-share lagi ya. Coret-coretannya nanti di-share lagi. Boleh nanya nggak yang satu apa yang 6 yang ini nih yang bawah itu. Oh yang bawah yang ini. Nah, iya. Yang itu kemana itunya
Maksudnya ini kan VAB ini kan plus sigma IR. Sigma IR itu di mana? Oke, saya ulang ya, saya ulang. Jadi ini kan rumusnya adalah tegangan antara dua buah titik itu adalah jumlah GGL ditambah I kali R. Dari A ke B, kita bisa, dari gambar ini, kita bisa melalui dua cara. Tapi sebentar, sorry. Saya mau ambil charger dulu ya. Ini baterainya lowbat. Oke, sudah. Oke, sudah. Jadi VAB itu ada dua cara. Dari AB langsung nih, jalur satu yang saya bilang jalur satu dari atas nih. Dan jalur dua yang melalui bawah yang ini. Dari sini ke sini, terus ke sana. Untuk jalur satu, tegangan antara A dan B itu adalah jumlah GGL. Melalui jalur satu itu nggak ada GGL. Berarti jumlah GGL-nya 0. GGL itu baterai ini ya. Ditambah I dikali R. R-nya dia seri itu 1, 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3 totalnya 6. I kali 6. Melalui jalur 2, VAB dari A menuju B, jalur 2 nih yang saya hapus. Kita lihat ya. Dari A ke B itu mula-mula ketemu kutub positif duluan 6. Jadi jumlah GGL-nya 6. Lanjut ke sini terus ke sana. Ketemu positif lagi 3, jadi plus 3. Lanjut lagi ketemu kutub negatif. Jadi yang awalnya ketemunya yang mana dulu nih? Jadi min 3. Dan arusnya berlawanan tuh. Saya bergeraknya dari A ke B ke arah bawah terus ke atas, sedangkan I-nya berlawanan. Berarti negatif I, tapi nggak ada hambatan yang dilalui. Jadi ini sama dengan 6I, dan ini sama dengan 6 saja, karena ini dicoret. Boleh nanya nggak? Iya, silakan. Itu kenapa dia negatif I? Karena kita bergerak dari A ke B, pada jalur yang bawah ini, arusnya berlawanan. Jadi, kalau dia berlawanan, negatif I. Kalau searah, itu positif. Yang di atas itu, saya bergerak dari A ke B. Arusnya juga sama, dari A ke B. Searah. Maka positif. Gimana? Masih ada pertanyaan? Silahkan. Oh, kalau aku udah. Oke. Kak, aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan yang ini kan 3 voltnya dia negatif-negatifnya ketemu ya Kak. Kalau misalkan nggak ketemu kayak gitu, bisa pakai Kirchhoff juga nggak ya? Bisa. Bisa. Maksud nggak ketemunya itu gimana? Nggak, sorry. Ini kan berarti karena negatif ketemu negatif, jadi kan 0 ya, tiganya. Nah, kalau misalkan dia sumbu... Ini gini, misalkan gini. Ya berarti ditambah, ini bukan min 3 tapi plus 3, jadinya 12. Oh, cuman Kirchhoff-nya tetap ya? Tetap, Kirchhoff-nya tetap. Nggak ada yang nggak berubah. Oke, makasih Kak. Oke. Ya. Masih di Kirchhoff? Sebentar, kita lihat. Ini hukum Kirchhoff. Jadi kalau satu loop saja itu bisa tanpa Kirchhoff. Kalau lebih dari satu loop, itu Kirchhoff. Nah, kayak gini nih, R1